Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin sayyidin nasi ajma'in al-mub'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsirna ya rabbal alamin wa ya mujib as-sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimin washfi mardahum washfi mardahum washfi mardahum shifaan la yughadiru saqaman ya rabbal alamin wa ya dzal arsyil azim. Alhamdulillah, Bapak-Bapak sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan inayah dan taufiknya Allah masih berkenan memberikan kita limpahan rahmat, limpahan kemurahan, juga limpahan hidayah kepada kita agar senantiasa dapat mendatangi masjid-masjid Allah untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah sholat kita, amin, dan menerima mujahadah kita dalam talabul ilmi, karena talabul ilmi merupakan jihad, mujahadah. Duduknya adalah kesabaran, ya, kesungguhannya adalah jihad dan juga pengorbanan. Mudah-mudahan Allah catat sebagai fi mizani hasanati, dalam timbangan kebaikan, amin. Sesuai dengan request, ya, karena kajian Bukhari itu mungkin kalau terus-terusan bosan, ya, kita selingi dengan kajian yang lain, yaitu tafsir, tadabbur tafsir. Ini saya kebetulan di Imarat ada kitab yang bagus, judulnya Awwalu Maratin Atadabbalul Quran. Kalau bahasa kitanya mungkin belajar mentadabburi Quran, gitu ya, kurang lebih judulnya begitu. Barengan siapa? Ini tim, Pak Haji. Ini tim, ada 4 orang, ya. Di sini ada Dr. Muhammad Al-Hamud An-Najdi, ada Dr. Abdul Muhsin Zainal Mutiri, dan penyuntingnya ataupun penyusunnya itu adalah Adil Muhammad Khalil. Jadi bukan karya satu orang, ya, karya beberapa orang yang dihimpun. Kalau yang biasa kan kita mukhtasar, cuma ini terlalu singkat, namanya juga mukhtasar, al-mukhtasar. Jadi ringkasan dari tafsir yang ada, jadi terlalu singkat saya lihat. Cuman dari faidah-faidahnya memang bagus, sehingga ya udah bawa dua-duanya aja lah sekalian, diringkin aja dua-duanya. biar faidah bisa ngambil dari sini, tadabbur dari sini, biar lebih insyaallah. Sebenarnya ada lagi yang bagus tafsir itu, namanya Hidayatul Quran. Hidayatul Quran itu dari setiap ayat tuh ada faidah, ada poin. Cuman bukunya langka dan belum ada di Indonesia, yang impor juga belum ada, harus dari Saudi. Sudah langka, ada muahal lagi, muahal ya. Ya 2,5-an ya, tapi bukan itu masalahnya, itu langkahnya itu nggak ada yang kita. Judulnya Hidayatul Quran, itu mungkin untuk tafsir modern yang paling bagus, ya, dalam hal memberi faidah dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Baik, kita akan memulai, karena sebelumnya kita dari Al-Baqarah itu terlalu berat nampaknya, ya, terlalu berat dan ceritanya panjang. Itu tentang Yahudi aja belum selesai kita, ya. Tentang munafikin belum selesai. Jadi baru beberapa ayat, mungkin sekitar 100 ayat, ya. Allah menyingkap tentang karakteristik, kelakuan dan kejahatan Bani Israel, Yahudi, ya. Itu sudah banyak sekali.
Karena hikmah kenapa Al-Baqarah disampaikan kepada Rasul adalah untuk mengetahui bahwa umat yang akan beliau hadapi itu ya umat model gitu, supaya dapat jadi pelajaran dari umat terdahulu menghadapi umat yang akan datang. Di dalamnya juga ada sekongkol yang jahat antara Yahudi dengan munafikun, ya. Karena mereka ini selalu berkelindan, munafik dengan Yahudi itu berkelindan dari sejak zaman dulu, selalu bersekutu, bersekongkol menghancurkan agama Islam dengan berbagai cara dan makarnya. Makanya di beberapa sholat subuh saya sering membaca surat Al-Munafikun, terutama di ayat yang penegasan itu, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jadi mereka itu kalau nampak terlihat itu menakjubkan, membanggakan, membuat kita takjub dan dahsyat begitu. Wa gimana aja? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berkata-kata, kita pasti mendengarnya, ingin mendengarnya. Tapi sebenarnya ka'annahum khusubun musannadah. Tapi sebenarnya itu adalah hanya tampilan saja. Namun dalamnya itu adalah kebobrokan dan kerusakan. Itu hakikat orang munafikun yang Allah beri gambarannya, beritanya dalam Al-Quran. Kita takjub pada mereka, kita salut pada mereka, kita bangga pada mereka, tetapi di dalamnya adalah khusyu'un musannadah. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Hakikatnya apa? Humul aduwwu fahdharhum. Itu adalah musuh kalian. Fahdharhum, maka waspadalah wanti-wantilah terhadap mereka. Itu pengingat dari Allah Ta'ala perihal orang-orang munafikun yang terlihat tampak ideal dan sempurna, namun sebenarnya adalah merusak kita semuanya. Waliyadzubillah. Nah, kita mulai sekarang dari belakang juz amma. Kita akan tadabbur ataupun mengkaji tafsir juz amma dimulai dari surat yang paling akhir, paling bocor, yaitu suratun nas, surat An-Nas, ya. Karena kalau dimulai dari juz amma An-Naba nanti berat lagi. Jadi dari belakang saja. Dugi kita saya di pengkermahnya minimal dugi kamu berapa surat juga tidak masalah, ya. Mundur ke depan. Ada mundur ke depannya. Sejak zaman sekarang ada istilah bertanam itu maju, ya. Padahal biasanya tanam itu mundur. Tandur, ya. Suratun Nas ini surat dinamakan An-Nas. Dalam penamaan lain surat ini namanya adalah surat Qul a'udzu birabbin nas. Itu nama lainnya. Jadi surat ini punya dua nama. Nama yang pertama adalah An-Nas, nama yang kedua adalah surat Qul a'udzu birabbin nas. Seperti Al-Mulk namanya surat Al-Mulk, nama lainnya surat Tabarak, dan lain sebagainya. Kalau Fatihah itu yang paling banyak namanya Al-Wafiyah, Asy-Syafiyah, Al-Fatihah, Ummul Kitab, Sab'ul Matsani, dan lain sebagainya. Paling banyak nama Al-Fatihah itu karena faidah dan khasiatnya sesuai dengan namanya tersebut. Adapun surat An-Nas itu namanya ada dua, ada surat An-Nas dan surat Qul a'udzu birabbil falaq. Surat ini Makkiyah. Ciri-ciri surat Makkiyah itu pendek-pendek, itu aja, ya. Jadi kalau ada surat Makkiyah, ada Madaniyah, itu cirinya surat Makkiyah itu pendek dan Madaniyah itu panjang. Dan surat Makkiyah Madaniyah itu bukan surat yang diturunkan di Mekah atau di Madinah saja, tetapi surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah. Surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrah. Jadi itu pembagian yang paling mudah, yang paling tepat menurut para ulama tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah turun sebelum hijrah, Madaniyah turun setelah hijrah. Tetapi hati-hati, di zaman sekarang tuh ada paham yang suka menggelincirkan umat Islam, membuat keraguan dan syubhat di tengah umat Islam bahwa kita ini sekarang dakwahnya fase Makkiyah dan belum Madaniyah, sehingga asy-syara'i wa tasyri'at belum berlaku katanya. Jadi ada sekarang orang berpemahaman ente Jumatan, ente sholat, karena kita masih fase Makkiyah. Kita ini era Mekah, ini era Makkiyah, belum berlaku tuh ibadah. Yang penting sekarang mah tauhid, kemudian dakwah kepada itu udah beres, ya. Tidak perlu sholat. Itu masih ada. Dulu waktu saya
masih sanawiyah masih punya guru yang seperti itu. Tetapi sekarang mungkin sudah berubah dan taubat kepada Allah SWT sehingga jadi kalau orang-orang sholat Jumat itu mereka rapat ada acara gitu, tidak Jumatan. Ketika ditanya kenapa, alasannya adalah kita dalam fase Makkiyah. Jadi di antara puluhan guru di madrasah sanawiyah itu ada 1 atau 2 yang nilainya seperti itu. Karena pesantrennya sanawiyahnya umum, dalam arti umum itu ya beragam dan bervariasi macam-macam guru. Bahkan yang ngaku nabi pun ada waktu itu. Jadi guru matematika saking cerdasnya, kemudian hebat begitu, akhirnya lupa mungkin bahwa matematika yang dia ajarkan itu diajarkan oleh manusia juga. Akhirnya dia mencapai makom tertingginya, mengaku jadi nabi ya. Mengaku jadi nabi ya. Saya masih ingat bapaknya itu guru matematika bisa ngaku nabi, apalagi kalau guru fisika mungkin ya. Ke Tuhan mungkin waliyahzubillah. Pemahaman yang keliru. Surah ini Makkiyah. Biasanya surat Makkiyah itu turun berkenaan dengan tauhid, makanya suratnya pendek-pendek. Pesannya tauhid jelas sehingga suratnya pendek. Madinah, surat Madaniyah, suratnya panjang-panjang karena yang dijabarkan adalah hukum, cerita dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menghitung cerita itu dalam Al-Quran 90%, lebih 94% ya cerita, sisanya adalah hukum dan lain-lain sebagainya. Ayatnya ada 6 ya, surat An-Nas ini. Adapun munasabatu tasmiyah, kenapa dinamakan surat An-Nas ya, adalah karena ada penyebutan berulang tentang kata An-Nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasyarrin nas, alladzi waswisu nas minal jinnati wan nas. Itu penyebutan surat An-Nas karena banyaknya disebut dengan kata An-Nas. Namun itu tidak mutlak kepada setiap surat. Jadi penamaan surat dan juga urutan surat itu tauqifi dari Rasul. Bahasa kita dari sananya. Tidituna, kenapa Rasul mengurutkan setelah surat ini, ayat ini, kemudian berikutnya ayat yang lain dan lain-lain sebagainya. Penamaan juga itu semuanya adalah dari tauqif ya, tauqifi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari sahabat, bukan dari yang lain. Berarti urutan ayat dan nama ayat kemudian surat itu adalah wahyu, berdasarkan wahyu berurutannya itu, bukan berdasarkan yang lain. Kemudian ada yang menyebutkan kenapa disebutkan surat An-Nas karena ayat pertama adalah qul a'udzu birabbin nas. Kalau surat yang lain kadang penamaan dengan isinya itu tidak harus begitu gitu, tidak harus begitu. Seperti surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu di dalamnya ayat-ayat perang. Ayat-ayat perang, tetapi dinamakan surat At-Taubah. Kenapa tidak ada bismillahnya? Ada beberapa pendapat At-Taubah itu. Ada yang mengatakan kenapa tidak ada bismillahnya? Yang pertama karena di dalamnya itu tentang ayat-ayat peperangan. Sementara sifat Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam bismillah. Ya. Kesesuaian antara sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah itu untuk menjabarkan tentang surat At-Taubah yang berisi peperangan itu lebih tepatnya adalah bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, bisa dengan Al-Aziz Ar-Rahim, Al-Qahar Al-Jabbar. Itu ada yang mengartikan ke sana. Ada yang menyebutkan penyebab kenapa Taubah itu tidak ada bismillah karena sebenarnya Al-Anfal dengan At-Taubah itu nyambung satu surat begitu. Dan begitu. Ada yang juga menyebutkan lain kenapa langsung bara'atun minallah karena betapa seriusnya urusan tentang surat Al-Baqarah, Al-Taubah itu. Jadi ada banyak penyebab penamaan dari At-Taubah. Kan tetapi yang penting kita jangan sampai tidak ngeh gitu. Ketika buka mushaf ada surat At-Taubah langsung pang tarikna Bismillahirrahmanirrahim. Padahal teh bismillah nah. Nah, yang penting mah eta diwaspadai, jangan sampai jaba pang tarikna jaba salah kan era kudu tatangga gitu. Itu ngerti gini Ibu Pak Ustaz itu.
langsung jeger we bismillah padahal tidak ada ya. Tidak ada bismillah. Ada yang mengatakan kenapa taubah tidak ada bismillah? Karena bismillah yang dia taubah sudah ada di bismillah surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang suka dipakai jimat ya untuk melunakkan hati ataupun ngalindekeun sasatoan. Sasatoan yang motah galak tuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Langsung satunya itu langsung ngarumpuyuk begitu. Kucingnya tidak motah, kemudian hewan-hewan lain juga mendadak itu menjadi rahim, menjadi penurut dan lindek begitu. Menurut saya itu salah menggunakan. Menurut saya itu salah penggunaan. Jadi Al-Qur'an yang harusnya sakral dan dahsyat digunakannya untuk hal-hal yang sepele semacam itu. Khawatir itu justru tidak menghormati atau adamul ihtiram di ayatin Qur'aniyah. Kecuali yang memang dicontohkan, misalkan para nabi terdahulu. Nabi Musa alaihissalam itu zikir beliau itu adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini dari seluruh apa yang kau berikan di antara kebaikan ini sangat-sangat membutuhkan. Kata para ulama, terutama Syekh Utsaimin misalkan mengatakan tawassul dengan kondisi itu lebih afdol, lebih ablag, lebih mengena ketimbang tawasul dengan ucapan. Tawasul dengan kondisi atau tawasul bil hal, contohnya yang tadi. Ya Allah, jadi menceritakan kondisi dia gitu. Sesuai dengan. Ya, jadi memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan kondisi, menyebutkan kondisi dia yang kurang itu lebih mengena, lebih afdal ketimbang tawasul dengan bacaan-bacaan. Kan ada 4 tawasul itu kan, tawasul dengan Asmaul Husna, tawasul dengan sholawat, tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Ditambah lagi satu lagi oleh para ulama yaitu tawasul dengan kondisi. Seperti Nabi Musa tadi, beliau bertawasul kepada Allah dengan kondisinya yang saat itu dikejar oleh Firaun karena membunuh pemuda Mesir, dikejar-kejar, kemudian singgah di sebuah perkampungan di Madian, di kampungnya Nabi Syuaib, itu tidak punya apa-apa. Akhirnya karena menzikirkan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, dengan mendawamkan zikir itu Allah berikan banyak hal. Satu, Allah berikan dia pekerjaan. Yang kedua, Allah berikan dia pasangan. Yang ketiga, Allah berikan tempat yang layak, perlindungan yang layak. Nah, karena Nabi Musa mengamalkan itu, maka para ulama ada yang berpendapat kita boleh mengamalkan zikir itu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini dari apa yang kau berikan sangat-sangat membutuhkan. Barang siapa yang mendawamkan zikir itu, maka dia akan mudah mendapatkan pekerjaan, pasangan, dan juga tempat tinggal. Nah, silakan ya. Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit apa mudawamatu zikrinya? Rabbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Tidak berdoa ya Allah isfini. Nabi Ayub tidak berdoa begitu. Tidak langsung. Para nabi itu karena adab tidak langsung meminta itu togol, tetapi dengan menyebutkan kondisinya yang sedang kekurangan. Rabbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa kesulitan dan Engkau Maha Kasih dan Maha Sayang. Begitulah. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, meratapi kezalimannya, meratapi kesalahannya dan menyanjung Allah dengan kesuciannya, subhanaka. Kemudian Allah kabulkan. Nabi Ibrahim, wa idza maritu fa huwa yashfin. Jadi doa para nabi itu menyebutkan kondisi. Maka para ulama berkesimpulan, berdoa bertawasul dengan menyebutkan kondisi kita yang kurang itu lebih mengena dan lebih balik, bahasa tafdilnya ablag, kepada Allah dibanding dengan tawasul kita dengan sebutan-sebutan atau ucapan-ucapan doa. Demikian. Jadi kalau kita misalkan tidak punya uang, sebutkan ratapan kita tentang ketika tidak punya uang. Gusti tega doa hartos tetiasa birrul walidain, tetiasa bayar kuliah, tetiasa segala macam. Doa dengan kondisi itu lebih afdal kata para ulama. Dalam hal ijabatu doa, dalam hal diberikannya doa. Maka boleh. Tapi kalau tidak diajarkan oleh para nabi atau tidak ada nasnya, jangan menjadikan Quran sebagai jimat yang tidak tepat. Tidak tepat.
Misalkan untuk mukul orang wa idza batastum jabbarin jebret. Kok tutung tanya mana tuh. Ya kan ada dulu ya waktu saya kecil tuh pernah tirakat Braja Musti saya dulu. Braja Musti. Itu mengamalkannya seperti itu. Ayat Al-Kahfi dan juga wa idza batastum jabbarin. Baca 10.000 kali tiap malam, puasa 40 hari. Artinya apa? Batastum itu kalau kamu memukul maka pukullah dengan pukulan yang jabarin, pukulan orang-orang perkasa begitu. Wa idza batastum jabbarin. Ada yang wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah rama. Dipakai jimat. Puasaan 40 hari. Allah. Cuman qadarullah saya tidak lulus karena tiba lagi abriman tekiat puasa. Jadi zikirnya kuat tapi puasanya enggak lulus, enggak dapat. Tapi guru saya mencontohkan luar biasa, itu koin itu melengkung. Koin itu melengkung. Kalau nonjok tembok tuh tutung tembok. Itu Braja Musti. Bukan duit mahal saya. Bukan sulap ya. Bukan sulap, memang kanuragan itu. Dia tirakat gitu. Nah, Al-Qur'an bukan untuk itu. Al-Qur'an tuh bukan jimat-jimat yang dijadikan sebagai syarat tertentu untuk memperoleh kanuragan. Adapun yang dicontohkan oleh para nabi yang tadi seperti misalkan ratapan Nabi Yunus kepada Allah ya, kemudian Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, memang dicontohkan semacam itu. Menceritakan keadaan, memelas kepada Allah dengan keadaannya. Setelah itu Allah kabulkan dan ijabah. Tapi kalau tidak ada petunjuknya, tidak ada dalilnya, tidak ada korelasinya antara makna ayat dengan kegunaannya, itu khawatir justru ya kita tidak menghormati Al-Qur'an. Mukul orang dengan wa maramaita id ramaita walakin Allah, mukul orang kan zalim, enggak boleh. Dan lain-lain sebagainya. Masa wa idza batastum digunakan untuk ilmu Braja Musti kan? Tidak. Braja Musti. Nah, berikutnya al-mihwar ar-raisi lis-surah. Jadi ayat ini berkisar tentang kita diperintahkan berlindung pada Allah Ta'ala dari kerusakan ya, ataupun hal-hal yang dapat merusak agama kita ya, makanya di ujung ayat itu adalah min syarril waswasil khannas ya alladzi waswisu sudunas minal jinnati wan nas. Dalam surat An-Nas itu kita diperintahkan berlindung kepada Allah dengan 3 asma-Nya, dengan 3 sifatnya. Berlindung dari keburukan agama ataupun hal-hal yang merusak agama. Di surat Al-Falaq kita diperintahkan berlindung dari 3 kerusakan dunia dengan hanya 1 sifat saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Berikutnya adalah min syarri ma khalaq dan seterusnya. Artinya apa? Kalau surat An-Nas itu kita disuruh Allah berlindung dengan 3 namanya dari kejahatan keburukan agama. Dalam surat Al-Falaq kita diperintahkan berlindung dengan 1 namanya dari 3 kerusakan dunia. Artinya apa? Artinya bahwa kerusakan dalam agama lebih buruk dan lebih dahsyat ketimbang kerusakan dalam hal dunia. Rusaknya agama seseorang itu lebih berbahaya daripada rusaknya dunia seseorang. Musibah dalam agama itu lebih berat dan lebih besar ketimbang musibah dalam urusan dunia. Musibah dalam agama apa? Tidak diberi taufik untuk berjamaah di masjid, itu musibah. Tidak diberi ilmu dalam agama, itu musibah paling besar. Tidak diberi kepahaman dalam tauhid, itu musibah terbesar. Jadi jangan sampai kita menganggap musibah dunia itu lebih besar, musibah agama lebih besar. Musibah agama itu lebih besar daripada musibah Covid sekalipun. Musibah agama itu lebih besar dari musibah kemiskinan sekalipun. Musibah agama lebih besar dari musibah politik sekalipun. Maka kita selamatkan dari yang bisa kita selamatkan, agama. Agama ya. Ketika orang tidak ngaji itu musibah terbesar sebenarnya. Apalagi tidak mengerti hal-hal yang berkenaan dengan tauhid. Tidak berjamaah, harusnya disadari itu musibah terbesar harusnya. Tapi karena ya memang tidak terbimbing hidayah, akhirnya tidak berjamaah pun dianggapnya hal-hal yang sepele. Berlindung di balik fikih, ada jamaah mah fardu kifayah cek Imam Ahmad ge. Jumhur mah wajib mah jumhur, dan akhirnya dia berlindung di balik fikihnya. Menggampangkan tidak berjamaah, waliyazubillah.
Jadi Allah menyuruh kita berlindung dari musibah agama dengan 3 sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, itu yang pertama. Yang kedua, malikin nas, ilahin nas, dengan 3 nama Allah, 3 sifat Allah, dengan 3 penjagaan Allah terhadap apa? Terhadap musibah agama. Terhadap musibah agama. Apa itu? Waswas minasyaiton, kemudian kejahatan setan dan lain sebagainya yang merusak hati dan juga jiwa kita. Beda dengan surat Al-Falaq, kita disuruh berlindung dari 1 kejahatan waktu, terutama waktu malam. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan yang kedua kejahatan makhluknya. Kejahatan waktu, kejahatan makhluk, kejahatan orang yang hasad, dan kejahatan para penyihir. Kejahatan makhluk. Dari kejahatan makhluk, musibah duniawiyah, kita diperintahkan berlindung kepada Allah dengan 1 sifatnya saja. Qul a'udzu birabbil falaq. 1 aja, Rabbul Falaq. Berlindung dari 4 musibah dunia. Tapi dari musibah agama kita disuruh berlindung dengan 3 sifat Allah. Berarti musibah agama lebih dahsyat daripada musibah dunia. Ya, musibah dunia itu tadi kejahatan waktu, kejahatan makhluk pertama, min syarri ma khalaq, kejahatan makhluk, wa min syarri ghasiqin idza waqab, kejahatan waktu, maksudnya adalah keburukan waktu terutama waktu malam. Yang ketiga adalah min syarri nafasat fil uqad, kejahatan para penyihir, karena kita bisa jadi diserang dengan sihir dan setan jin. Yang terakhir kejahatan dari orang-orang yang iri dengki kepada kita, karena iri dengki adalah pangkal dari keburukan. Semua akhlak itu ada di iri dengki. Ini memberikan kita faidah Bapak sekalian bahwa untuk musibah dunia kita disuruh berlindung pada Allah dengan lebih serius. Sampai-sampai 3 namanya diborong. Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Dan itu ada maknanya sendiri, kenapa Rabb, yang kedua kenapa Malik, yang ketiga kenapa Ilah. Ada nanti penjelasannya di sini. Sementara dari musibah dunia hanya dengan 1 nama Allah saja, Rabbul Falaq. Tapi musibah agama, Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas, itu lebih dahsyat tentunya. Tidak mungkin Al-Qur'an datang begitu saja tanpa hikmah yang besar di balik itu. Fawaid wa lataif haula suratil mubarakah. Yang pertama, al-isti'azah fi suratil falaq bi sifatin wahidah lillah. Itu yang tadi saya jelaskan. Berlindung pada Allah dari kejahatan makhluk, dari musibah duniawi, itu hanya dengan sifat 1 dari Allah, yaitu Rabbul Falaq. Sementara berlindung dari musibah agama, Allah memerintahkan kita berlindung kepadanya dengan 3 sifat Allah sekaligus. Wadzalika li'anna musibatud dunya wa in kasrat fahiya saghirah. Itu karena musibah-musibah dunia meskipun sebesar dan sebanyak apapun tetap itu kecil dibanding dengan musibah dalam agama. Wa in qalat, meskipun sedikit. Artinya kalau kita menyanyiakan sholat, itu musibahnya jauh lebih besar ketimbang kita tidak punya dunia dan seisinya sekalipun. Ketinggalan 2 rakaat ataupun tidak sholat 2 rakaat subuh itu jauh lebih besar musibahnya meskipun seperti kecil ketimbang kita tidak memiliki dunia dan seisinya. Harusnya disadari semacam itu ya, bahwa musibah dunia meskipun sebanyak dan serumit apapun itu tetap jauh lebih kecil dibanding dengan musibah agama meskipun sekecil dan seremeh apapun. Itu faidah yang pertama dari surat An-Nas. Yang kedua, qala Rasulullah SAW li Uqbah bin Amir, iqra fi sholatika al-mu'awwidhataini fama ta'awwadha muta'awwidun bimislihima. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari bahwasanya Rasul pernah berpesan kepada Uqbah bin Amr untuk membaca 2 surat ini sebagai surat perlindungan bagi kita. Karena tidak ada yang berlindung dengan surat ini kecuali Allah berikan perlindungan yang paripurna. Baca di pagi hari, baca di sore hari, maka Allah akan berikan perlindungan yang paripurna kepada yang membacanya. 2 surat ini ya. Dan ini surat ini juga dalam asbabun nuzulnya kan disebutkan bagaimana Jibril meruqyah Rasulullah dengan surat yang 2 ini. Yang ketiga, faidah yang ketiga adalah lima qaddamallahu tabaraka wa ta'ala rabbi summal malik summal ilah. Kenapa Allah menyebutkan dalam surat An-Nas ini Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas dengan penyebutannya bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas.
Jawabannya adalah anna hadza ala tartib fil irtiqa ila a'la. Karena itu berdasarkan levelnya. Jadi kalau kita level, maka urutan yang pertama itu Rob. Dari Rob itu naik menjadi Malik, dari Malik itu Ilah. Jadi Rob, Ilah, Malik itu berurutan. Jadi tidak begitu saja disebutkan Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilah, tapi itu alat tartib. Itu dalam bahasa Arab berurutan. Makomnya itu dari Rob, naik Malik, kemudian Ilah. Dan Allah itu memiliki tiga-tiganya. Dan Allah memiliki sifat itu tiga-tiganya. Yang pertama, wadzalika anna Rabb qad yutlaq ala katsiri minan nas. Kata Rabb itu, Rabb penjaga, pencipta, pemberi rezeki, pengatur, dan juga pemberi manfaat di dalamnya. Tetapi kata Rabb itu terkadang masih juga digunakan untuk manusia. Jadi meskipun sifat Allah itu Ar-Rabb, tetapi kata Ar-Rabb itu kadang juga digunakan untuk manusia. Contohnya bapak itu dalam keluarga, ayah, dalam bahasa Arab sering disebut nama lainnya Rabbul Bait. Karena dia kepala rumah tangga, pemilik dan pengatur rumah tangga. Istri yang di rumah itu julukannya dalam bahasa Arab Rabbatul Bait, karena dia yang menjaga, mengatur, mengurus urusan rumah. Jadi kata Rabb itu kadang juga oleh manusia digunakan. Naik berikutnya Al-Malik. Al-Malik fala yusab bihi illa ahadu minan nas. Kalau Malik itu meskipun kadang digunakan untuk manusia, tetapi tidak semua manusia menggunakan kata Malik. Karena raja itu dari sekian juta orang hanya satu raja itu. Jadi kalau misalkan di sebuah negara kerajaan, dari 80 juta warga kerajaan itu hanya satu yang jadi raja kan? Hanya satu yang jadi raja, tidak ada yang lain. Jadi kalau kata Rob itu bisa dipakai untuk semua manusia, kata Malik bisa digunakan untuk satu dari jutaan manusia, dan yang paling tinggi itulah Al-Ilah. Kata ilah itu adalah lebih tinggi dari Malik. Makanya ilah tidak ada yang memiliki nama dan sifat itu kecuali zat satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kata ilah itu menafikan seluruh ilah yang ada di muka bumi ini. Baik ilah yang berupa ciptaan ataupun ilah yang berupa reka-rekaan dari orang-orang musyrikin dan kafirin. Wa ammal ilah fa huwa a'la minal malik. Lafaz ilah itu lebih tinggi dari lafaz malik. Bahkan lafaz Allah juga dari al-ilah asalnya. Al-ilahu, alif lam ketemu al-ilah, dua alif lam digabungkan diidgham menjadi Allah. Orang Ibrani menyebutnya al-illu. Allah itu al-illu. Orang bahasa lain menyebutnya lamnya dihilangkan. Itu Allah. Al-illu juga Allah. Allah itu juga Allah. Dalam beberapa bahasa yang kita kenal. Namun dalam bahasa Arab itu lebih pas dan lebih tepat. Allah. Jadi enak ini pasnya. Walidha la yadda'il muluka annahum alihah. Sehingga derajat ilahiyah ini tidak ada yang bisa mengungguli. Mungkin ada ribuan raja tapi tidak ada yang jadi ilah satupun. Fa innamal ilahu wahidun la syarikalah subhanahu walidzalika khatama bihadzal wasf wallahu ta'ala. Itu penjelasan berkaitan dengan surat An-Nas secara umum. Ya, secara umum. Adapun secara rinciannya bisa kita nanti tafsirkan ayat demi ayat. Itu tadabbur dari surat An-Nas pada kitab Awwalul Maratin Atadabbaru Al-Qur'an. Enggak Pak Ji? Kalau musibah konstitusional itu masuk yang mana? Musibah apa Pak Ji? Konstitusional. Sia-sia. Musibah sia-sia itu termasuk musibah duniawiyah. Masih termasuk duniawiyah. Kenapa? Karena meskipun besar dan banyak kompleks sekali akibatnya, tapi tetap itu lebih kecil dibanding musibah dalam agama. Walau bagaimanapun. Musibah politik tetap itu lebih kecil dibanding musibah agama. Artinya apa? Menyia-nyiakan 2 rakaat itu jauh lebih besar ketimbang hancurnya politik sekalipun. Maka dari itu jaga dulu nih urusan agamanya. Baru setelah itu kita berurusan dengan hal-hal yang sifatnya politik. Meskipun efeknya mungkin ada kepada maslahat agama, tetapi yang dimaksud dengan musibah agama itu musibah dalam agama kita. Adapun musibah dalam dunia itu musibah yang berkenaan dengan
urusan-urusan keduniaan kita. Terutama kalau surat Al-Falaq, musibah dunia itu diwakili dengan 4. 1, kejahatan makhluk, yang kedua kejahatan waktu, yang ketiga adalah kejahatan penyihir, yang keempat adalah kejahatan orang yang hasad. Itu keburukan-keburukan di dunia. Ustaz, pertanyaan tadi. Ya, maka. Kalau tadi perkara agama nih ada yang paling utama, yang kalau kena musibah juga yang paling utama. Kalau begitu boleh dong harusnya orang-orang yang diberi amanah untuk mengurus manusia, siasah, politik dan lain-lain harusnya disaring dengan agama. Jadi orang-orang yang diberi amanah untuk mengurus manusia ini harusnya mereka orang-orang yang kuat dalam beragama, amanah agamanya itu kuat, sehingga dari situ diharapkan amanah sosial politiknya juga kuat gitu. Ya harusnya demikian. Jadi standar pemilihan itu memang harusnya agama sebenarnya, kesolehan dan agama. Karena kalau dalam bahasa itu wa in yasluhu tasluhu, kalau mereka itu soleh, pemimpin itu soleh, maka rakyatnya akan soleh. Wa in yasluhu tasluhu, kalau mereka soleh maka kita pun akan menjadi soleh. Maka dari itu standar agama itu memang mau tidak mau. Jangan demokrasi kan. Demokrasi bisa saja karena dalam Islam itu kan tidak ada yang baku. Kebanyakan demokrasi itu keliru. Ya. Pilih pemimpin. Jadi begini, dalam Islam itu tidak ada satu teks pun nas atau hadis atau ayat yang menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang baku, itu tidak ada. Sehingga itu dikembalikan kepada ijtihad umat bagaimana baiknya. Yang penting prinsip-prinsipnya ditegakkan. Satu, prinsip syura musyawarah. Yang kedua, prinsip al-adl, menegakkan keadilan. Kemudian prinsip robbaniyah, yang penting bersumber kepada prinsip-prinsip robbaniyah dan lain sebagainya. Ada lima karakter ya. 5 karakter Islam yang senantiasa harus ada dalam hal bidang apapun. Kita mengurus kehidupan. 5 itu harus nempel terus. Robbaniyah, kemudian insaniyah, kemudian al-adalah, kemudian syumuliyah, dan ada 5 yang harus nempel ada terus. Sehingga walhasil karena Islam itu tidak memberikan konsep baku dalam bentuk pemerintahan, bebas-bebas saja bentuk pemerintahan kayak apa, asal tetapi tadi yang 5 itu ditegakkan. Maka syariahnya ditegakkan, menjaga agama, menjaga intelektual, menjaga jiwa, menjaga maslahat ekonomi dan sebagainya, dijaga. Jadi harus dilihat track recordnya itu track record agama hasilnya. Ini Bapak Dr. Hidmat misalkan mau jadi lurah nih, pernah menjadi DKM sekian puluh tahun, pengabdiannya kepada masjid, pengabdiannya kepada masyarakat, tidak ada pernah cacat, tidak pernah memalukan berbuat aib dan lain, harusnya begitu. Jadi dia punya jejak hidup. Apalagi kalau misalkan presiden disyaratkan umur 40 tahun misalkan itu ya. Jejak hidup dari mudanya itu kan ketahuan orang itu dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Jangan sampai misalkan ijazahnya juga diragukan, kan bingung kalau begitu mungkin. Punya track recordnya itu jelas sekali. Punya investasi sosial, yang terkenal dengan orang baik, suka membantu, membangun masjid sehingga tidak ada masalah. Yang paling penting itu adalah rasa takutnya kepada Allah. Nah, rasa takut kepada Allah. Suatu hari Umar bin Khattab pernah mengatakan begini. Siaran bukan lagi. Lau anna syatan konstitusional. Karena nanti juga kan menyangkut aspek dalam Pancasila. Ada satu gerakan untuk mereduksi Pancasila menjadi Kasila, yaitu gotong royong. Ya, itu harus dilawan pertama itu esensial sekali. Kalau umat Muslim menuntut gotong royong ya itu ada masalah. PKI itu Bapak. Nah, jelas PKI. Iya, kalau ada upaya semacam itu ya harus dilawan karena kan Pancasila sudah final, sudah baku, sudah fix, dan Pancasila itu sudah sesuai dengan maqasid syariah. Tidak ada satupun butir ataupun sila dari Pancasila itu yang bertentangan dengan syariah. Semua karena yang buatnya ulama itu kan, yang buatnya para ulama dari NU, dari Muhammadiyah itu sudah, dari Persis sudah oke lah, Pancasila sudah final ya. Tinggal aplikasinya. Nah, tinggal aplikasinya. Jadi kalau ada upaya-upaya untuk mereduksi ataupun mendegradasi Pancasila ya harus dilawan. Karena itu bertentangan dengan falsafah bangsa yang sudah muttafaq alaih, yang sudah disepakati ya. Sudah pas, itu nggak ada negara punya konsep semacam
semacam itu ya, itu udah oke. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang penting tadi punya takut kepada Allah. Orang kalau punya rasa takut kepada Allah itu nggak akan macam-macam dalam hal apapun. Itu modalnya. Walaupun tadi Pak Haji menyebutkan misalkan track recordnya DKM puluhan tahun, tapi orangnya nggak punya rasa takut kepada Allah, tetap nanti menjabat mah nyikat juga. Dan itu banyak contohnya. Track record agamanya itu luar biasa, udah jadi menteri mah nyikat sana nyikat sini juga. Berbagai macam itunya, ada yang ada yang seseran remeh-temeh tina haji aya kan begitu. Ada yang seser remeh-temeh tina ada saja. Meskipun track recordnya itu orang agama begitu. Tetap tapi rasa takut. Umar itu pernah begini dalam khutbahnya. Andaikan ada seekor kambing terpleset di Baghdad gara-gara jalannya rusak, aku yakin itu Allah akan menghisab saya. Takut kepada Allah SWT. Andaikan ada kambing jatuh di Baghdad gara-gara jalannya tidak mulus, itu aku sangat takut sekali Allah menghisab aku. Ini sekarang kan orang banyak jatuh di jalannya lubang, namun ayam motor kecil mio muncul ngaringkuk langsung orangnya tuh karena lubangnya besar begitu. Ayam melakukan tangkal cau, ayam motion lele di jalan yang rusak teh. Ini Umar mengatakan andaikan ada kambing terpeleset, lawan nasyatan zallau waqa'a fi syattil furat, kepleset dekat Sungai Furat di Baghdad di Irak, itu la anna wasailun anni yaumal qiyamah. Aku takut sekali Allah menghisab diriku gara-gara kambing jatuh, jalannya tidak bagus. Jalan kambing, ini jalan orang kan. Nah, rasa takut itu kalau ada dalam orang-orang yang memegang amanah itu aman dunia itu. Aman. Takut kepada Allah. Masalahnya kan takutnya itu hilang. Maka takut itu puncak ilmu dalam Quran kan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya puncak dari keilmuan itu, ulama itu adalah rasa takutnya kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Makanya ulama itu puncaknya adalah rasa takut dia kepada Allah. Masalahnya ulama juga udah nggak takut sama Allah, ngambil sana ngambil sini, dukung sana dukung sini, kemudian minta sana minta sini. Ya minta sana gimana? Ulamanya tidak takut kepada Allah. Padahal itu puncaknya, puncak dari diagram agama itu kan ulama itu. Angel. Kalau itunya sudah angel ya wes. Gimana? Angel wes. Bukan perintah Ya. bukan perintah. Tidak boleh menyebut gitu ya. Yang penting kita sebutkan garis besarnya bagaimana musibah dunia apapun kompleks dan banyaknya itu masih sedikit dibanding musibah agama ya. Musibah dunia itu sebesar apapun tidak ada apa-apanya dibanding musibah. Maka tidak heran ketika Umar telat sholat asar, kebunnya dijual atau disedekahkan. Kebun Umar bin Khattab itu pernah sholat asar sibuk ngurus kebun, telat asar teh. Aku aing disodakohkeun eta kebun sedekahkan supaya tidak lagi ada kesibukan dari terlambatnya sholat asar. Model begitulah. Beliau mengatakan wallahi laula sholat ma ahabbtul baqa. Demi Allah kata Umar, andaikan bukan karena sholat, aing teu betah di dunia gitu. Umar bin Khattab, saya tidak betah di dunia kalau tidak ada sholat. Laula sholat ma ahbabtul baqa di dunia. Kalau bukan karena sholat, saya tidak betah, saya tidak suka di dunia ini. Nah itulah perasaan-perasaan semacam itu yang sudah dihadirkan oleh kita. Kalau itu benar ya. Iya Pak Haji. Musibah. Tapi musibah terpaksa itu gimana hukumnya? Musibah terpaksa. Gimana? Karena kan artinya diawasi ya orang yang mau sholat dibunuh dan sebagainya. Tidak bisa maksimal ibadah karena hambatan politis. Sampai saat ini alhamdulillah sholat zakat lancar jaya, puasa lancar jaya, tidak ada yang sedikit kemarin COVID. Kalau COVID itu kan memang musibah ya, musibah sihiyah, musibah alamiah seluruh dunia menemui. Artinya alhamdulillah dalam surat Quraisy itu Allah sudah kasih dua-duanya tuh. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Anugerah terbesar lahir batin yang paling besar kita syukuri adalah dua. At'amahum min ju'. Allah sudah lepas kita dari belenggu kelaparan. Sudah enggak ada lagi orang lapar sekarang.
wa amanhum min khauf, dan Allah berikan keamanan. Nah, dua nikmat terbesar ini yang harus disyukuri dengan falyabudu rabb hadzal bait. Masya Allah. Kita sudah diberi makanan, Kan. kita sudah diberi keamanan, udah falyabudu, udah ibadah yang banyak, syukurnya. Artinya siapapun kalau sudah diberi Allah keamanan, rasa aman, sholat bebas, zakat bebas, mau taraweh, mau tahajud 1000 rakaat ge mangga, mulai naros. Silakan diberi makanan. Kita sekarang sudah bisa makan, kapanpun bisa makan. Mau ke Padang Saliro Minang silahkan, mau ke nasi kuning bebas. Bebas makan di mana aja. Keamanan sampo tinggal ngari ngarabut yang gitu. Nah, tinggal ibadahnya falyabudu rabb hadzal bait. Itu yang asas, yang dasar. Adapun nanti permasalahan yang tadi di luar itu misalkan masih complicated, masih hiruk pikuknya permasalahan perpolitikan, itu tugas bersama. Bagaimana kita memperbaikinya. Rakyat mungkin bagaimana nanti ke depan memilih yang bagus, kemudian mungkin memberi masukan kritik yang benar kepada pemerintah dengan cara yang baik dan sebagainya. Kalau itu dilaksanakan sudah selesai tugas kita. Nanti tiap orang punya tanggung jawab dan kewajiban masing-masing yang akan Allah hisab. Saya pernah sampaikan yang namanya dalam Islam kewajiban itu, yang namanya kewajiban dalam Islam itu bertingkat dan berjenjang tiap orang, dan orang dihisab dengan itu. Perkara menegakkan hukum Allah itu kewajiban ulil amri. Kita tidak akan ditanya masalah itu. Kita itu ditanya apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Ya, sholatnya, zakatnya, puasanya, itu saja. Perkara nanti kenapa kamu tidak menegakkan keadilan, tidak menegakkan hukum, tidak menegakkan syariat Allah, itu yang Allah akan hisab itu pemimpin. Kamu telah aku beri amanah, kenapa kamu tidak tegakkan ajaranku, kata Tuhan. Itu keadilan Allah. Jadi orang yang tidak punya ranahnya di situ tidak akan ditanya. Maka model kita masyarakat biasa, jangan banyak pikiran, jangan sedih. Aduh, gimana nanti saya dihisab? Hukum Allah tidak ditegakkan. Jangan. Bukan bagian kita. Bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab memilih ya, tapi tanggung jawab kenapa itu tidak terlaksana, itu adalah mas'uliyah dan tanggung jawab pemimpin. Maka kita mohon kepada pemimpin agar mereka menegakkan nilai-nilai ajaran-ajaran yang Allah berikan kepada manusia. Kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya, membantu mereka, mendorong mereka untuk menegakkan hukum yang Allah turunkan kepada mereka. Nah, begitu. Jadi jelas sikap kita itu demikian, tidak perlu berkecil hati, bersedih hati, memikirkan terus-menerus bagaimana nanti Allah menghisab saya, kenapa negeri ini bagaimana. Itu bukan urusan kita, itu urusan pemerintah yang Allah akan hisab khusus sendiri terkait kepemimpinan mereka. Kita mah nanti dihisabnya kepemimpinan kita di rumah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kenapa anaknya tidak sholat, kenapa istrinya tidak berhijab, kenapa anak perempuannya tidak berhijab, kenapa tidak paham agama. Suami dosa kalau istri tidak tahu cara wudhu yang benar. Suami dosa kalau istri tidak tahu cara mandi junub yang benar. Bapak dosa kalau anak tidak tahu cara berwudu, cara sholat yang benar. Itu di situ kewajiban kita. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa ma taufiquna illa billah. Wal hukmu min rabbikum subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.